saya Solehudin, NPM 13071478, kelas D1 S1 SR03. Saya berdiri di sini, saya ingin presentasikan tugas-tugas dari Bapak Arlindo Marcelino yang Bapak berikan untuk mempresentasikannya. Saya akan membahas yang presentasi pertama, yaitu chapter 1 tentang Basic Introduction to Computer. Basic Introduction to Computer, dasar pengantar komputer. Discovering computer, you enter the guide to the digital world. Tujuan ikhtisarnya, explain why computer literacy is vital to success in today's world. Define the term computer and describe the relation between data and information. Describe the 5 computer components of a computer. Discuss the advantage and the disadvantage the user experience when working with computer. Define the term network and identify benefits of sharing resources on a network. Discuss the uses of the internet and World Wide Web. Tujuan ikhtiarnya masih distinguish between system software and aplikasi software. Difference among type sheets and function of computer in each category. Describe the role of each element in an information system. Explain how home user, smart office, home office user, mobile user, power user, and enterprise user and interact with computer. Discover how society uses computer in education, finance, government, health care, science, publishing, travel, and manufacture. Award of Computer. Jadi maksud Award of Computer ini, dia dunia komputer, dan komputer are everywhere. Komputer ada di mana-mana, dan ini komputer internet ini bisa lewat handphone. Dan ini contoh-contoh gambar-gambar komputer. Dia bisa melihat foto, gambar, video, chatting, dan dari handphone pun itu bisa kok. Dan ini contoh-contohnya. What is a computer? Apa sih komputer itu? Oke, kita jelaskan pakai bahasa Inggris. Computer is an electronic device operating under the control of instruction stored in its own memory. Jadi maksud di sini ialah perangkat elektronik bervariasi di bawah kendali instruksi yang tersimpan dalam memori sendiri. Jadi komputer ini perangkat elektronik bervariasi di bawah kendali dan tersimpan langsung dalam memori sendiri. Dan di sini ada collection data atau input. Input itu masukan dan terus diproses, dan produce information yaitu output. Output itu keluaran atau hasil output. What is computer? Masih bertanya tentang apa itu komputer. Dan di sini ada data. Data itu sebagai input yang tadi, yang terdiri dari medium, short, auto key, cache short, bell of chief,
search, dan akun receive. Dan di sini proses dia yang memproses. Proses ini yaitu computer edge item is total price by multiplication the quality order by the item price against data. Since all item total price to the order total to from customer, calculator send you to consumer by subtracting the order total from amount reserve. Dan proses ini dia sedang memproses data tersebut, dan data tersebut bisa menghasilkan informasi sebagai seperti contoh di gambar ini. Should the order stand part street map river, dan di sini ada item medium sausage, small turkey shop, gesture shop, bag of gift showcase, total to amount reserve, thanks, thank you, dan di sini sebagai nota. Bisa jadi seperti itu. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. The component of a computer. Komponen komputer. Di sini komputer juga mempunyai komponen komputer. A computer contains many electronic and mechanical components known as hardware. Jadi maksud di sini ialah sebuah komputer berisi banyak komponen listrik, elektronik, dan mekanik yang dikenal sebagai hardware. Dan di sini meliputi input device, output device, system unit, storage device, communication device. Input device dia menjelaskan allow you to enter data and instructions into a computer. Jadi maksud input device di sini yaitu dia memungkinkan Anda untuk memasukkan dan instruksi dalam komputer. Dan sedangkan di sini output device, hardware component that conveys information to one or more people. Dan yang dimaksud dengan output device ini penjelasannya komponen perangkat keras yang menyampaikan informasi kepada satu atau lebih banyak orang. Dan di sini juga ada sistem unit. Sistem unit yaitu cache the contents the electronic component of the computer that are used to process data. Maksud sistem unit di sini yaitu kasus yang berisi komponen elektronik dari komputer yang digunakan untuk mengolah data. Dan di sini ada storage device. Storage device di sini yaitu record, writers, and or reads item to and from storage media. Jadi maksud storage device di sini yaitu catatan atau kita menulis dan memperoleh kembali untuk dibaca lagi dari media penyimpanan. Dan di sini ada communication device. Communication device ini enables a computer to send and receive data, introduction and information to and from one or more computer or mobile device. Jadi maksud communication device ini yaitu dia memungkinkan komputer untuk mengirim dan menerima data, instruksi, informasi dari satu atau lebih komputer atau mobile device. Oke, kita masih di dalam the component of a computer. Jadi komputer ini mempunyai komponen-komponen. Jadi komponen-komponen komputer di sini yaitu seperti contoh di gambar ini.
Dia ada printer, optical device driver, monitor, webcam, speaker, hard disk, sistem unit, keyboard, mouse, scanner, USB, mikrofon, modem, external hard disk, card reader, writer, memory card. Jadi maksud kita akan menjelaskan gambar ini dengan satu-satu. Jadi di sini ada printer. Printer di sini yaitu output device. Output device ini yang dimaksud output device ini yang tadi loh. Yang output device ini itu komponen perangkat keras yang menyampaikan informasi kepada satu atau lebih. Jadi output device ini dia hasil keluaran dari sebuah data yang contoh seperti komputer kita mengetik data dari Word, data-data yang seperti data-data penting seperti dalam instansi pekerjaan atau bisnis, foto-foto, mencari data anak hilang dan sebagainya. Dan dia bisa ngeprint dari sini, dari printer ini dan keluar, dan itu yang disebut output, hasil. Dan di sini ada monitor. Kita ke monitor dulu. Dan monitor ini kita untuk mengoperasikan melihat pengoperasian sebuah komputer, ya. Dan di sini ada screen, kita bisa lihat di atasnya. Dan webcam, dia bisa untuk kamera. Dia juga sebagai input device, speaker, dan dia output masuknya, mouse, dan mouse ini dia untuk menjalankan seperti panah ini, dan mouse ini dia termasuk ke input device. Dan keyboard ini juga masih termasuk input device, optical device, stroke device, dan hard disk device, stroke device. Dia masuk ke device, sistem unit, prosesor, memori, and stroke device. Dan di sini mikrofon juga masih termasuk input device. Di sini ada modem adalah communication device, dia yang akan menyalurkan komputer ini ke internet. Dan di sini ada USB flash device, dia bisa menyimpan data-data juga. Dan di sini ada scanner, kita bisa menyiapkan gambar-gambar yang tidak ada di data kita jadikan ada di data, seperti foto bisa kita scan dan kita masukkan di sini untuk mengedit juga bisa. Dan card reader strong device, dan di sini juga ada external hard disk, dan di sini juga ada memory card yang untuk menyimpan. Oke. Di sini kita bisa lihat advantage and disadvantage of using computer. Jadi masuk bahasa Inggris itu, di dalam komputer ini juga ada keuntungan dan kerugiannya kita dalam menggunakan komputer. Dan di sini ada keuntungan menggunakan komputer, itu dia speed. Ada speed, reliability, consistency, stroke, dan communication. Jadi keuntungan menggunakan komputer ini dia speed. Speed ini maksudnya kecepatannya sangat tinggi. Kita bisa mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan cepat dengan menggunakan komputer ini. Dan di sini juga ada reliability. Reliability ini maksudnya dia adalah keandalan. Jadi komputer ini memiliki keandalan. Dan di sini juga ada konsistensi. Konsistensi di sini maksudnya dia ada konsisten gitu. Dan di sini juga ada stroke.
Store di sini maksudnya tempat penyimpanan. Jadi data-data kita juga bisa kita simpan di dalam komputer ini, jadi tidak akan hilang. Dan jika kita menyimpan misalnya seperti di buku-buku, dia numpuk dan akan bisa hilang. Tapi kalau di komputer ini tidak hilang, kecuali komputernya yang hilang. Dan di sini juga ada komunikasi. Kita bisa berkomunikasi lewat komputer seperti chattingan, kirim email dan lain-lain. Dan kita lihat juga di sini ada disadvantage of using computer. Maaf kalau bahasa Inggrisnya masih belepotan. Jadi maksud disadvantage of komputer ini juga dia ya kita menggunakan komputer juga, dimana ada keuntungan pasti ada kerugian, kan? Dan tadi keuntungannya sudah kita sebutkan, ada speed, reliability, consistency, strong communication. Dan di sini kita jelaskan lagi kerugian menggunakan komputer, yaitu ada healthy risk, violation of privacy, public safety, impact on labor force, import and information. Jadi maksud healthy risk ini maksudnya ada resiko kesehatan juga, seperti mata kita melihat itu bisa lama-lama jadi min, ya. Dan juga banyak game itu bisa ini ke posisi negatif juga, malas belajar dan sebagainya. Banyaklah pokoknya kesehatan yang mengganggu kita. Dan di sini juga ada violation of privacy. Jadi ada pelanggaran privasi juga kita dalam menggunakan komputer ini. Dan di sini juga ada public safety, itu keselamatan publik. Jadi kita juga keselamatan publik kita juga bisa ada di sini. Dan di sini ada impact on labor force. Maksud di sini ada dampak terhadap angkatan kerja kita, dampak dalam bekerja. Dan di sini juga ada impact on environment. Di sini juga ada dampaknya juga, dampak terhadap lingkungan. Jadi komputer ini juga dia mempunyai keunggulan, kelebihan, dan juga kelemahan seperti keuntungan dan kerugian di dalam menggunakan komputer. Kita masih berbicara dengan keuntungan dan kerugian dalam menggunakan komputer. Jadi di sini dijelaskan ada grand computing involve first reduction the electricity consumed and environmental waste generated when using a computer. Jadi maksud di sini ialah maaf. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Network on the internet. Network is a collection of computer and device connects together of the wireless via communication device and transmission media. Jadi kita di sini adalah network and the internet. Jaringan dan internet. Jadi maksud network is a collection of computer and device connection together of the wireless via communication device and transmission media. Di sini yaitu jaringan adalah kumpulan komputer perangkat yang terhubung bersama secara nirkabel melalui perangkat komunikasi dan media transmisi. Dan di sini ada gambarnya juga. Dia saling berhubungan, bisa berkomunikasi dari komputer satu ke komputer yang lain. Begitupun dari laptop juga bisa ke komputer yang lain, dan dia saling berkoneksi, bisa berkomunikasi dalam transmissional media. Dan kita masih berbicara network and the internet, masih ada di jaringan dan internet. The internet is a worldwide collection of networks that connects millions
of business, government, agency, education, institution, and individuals. Jadi maksud di sini adalah internet adalah kumpulan seluruh dunia. Jadi dia mencakup seluruh dunia di dalam jaringan internet ini. Dia berkoneksi langsung dan jaringan yang menghubungkan jutaan bisnis. Kita bisa berbisnis juga dalam menggunakan komputer ini, menggunakan internet ini. Instansi pemerintah, bahkan instansi, ya. Oke, kita ulangi lagi. Ini maksud the internet is a worldwide collection of network that contains millions of business. Jadi internet adalah kumpulan seluruh dunia network, jaringan yang menghubungkan jutaan bisnis. Jadi kita juga bisa berbisnis, ya, bisa melalui komputer ini juga, bisa melalui dengan menggunakan komputer ini kita bisa berbisnis. Bahkan instansi pemerintah pun menggunakan komputer, dan lembaga pendidikan pun dia masih menggunakan komputer, lembaga pendidikan, karena komputer ini sangat diperlukan dan bisa juga untuk kita individu sendiri masing-masing. Dan ini seperti contoh gambar di sini. Jadi internet itu berkoneksi di seluruh dunia, dan ini contoh dari bundaran ibaratkan dunia. Dan di sini kita saling berkoneksi internet, walaupun sekarang sudah canggih, bisa lewat handphone dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Masih berbicara tentang jaringan dan internet. People use the internet for a variety of reasons. Jadi maksud di sini ialah orang-orang itu menggunakan internet untuk berbagai alasan. Alasannya pertama untuk komunikasi, ya, seperti contoh gambar ini. Dia untuk berkomunikasi bisa kita lewat kirim email, SMS, ya. Dan ini contoh seperti di Gmail. Gmail ini kita bisa mengirimkan data-data juga bisa, ya, walaupun orangnya jauh ke sana, kita ada di sini, kita bisa karena komputernya saling berhubungan jika kita menggunakan jaringan internet. Dan di gambar kedua ini dia juga bisa untuk penelitian dan akses informasi, ya. Jadi dia juga bisa mencari informasi lewat internet seperti detik.com dan lainnya. Dan di sini juga ada shop. Kita juga bisa shopping, berbelanja lewat internet. Dan kita bisa minta kirim atau kita bisa melalui informasi lewat internet ini berapa harga, dan kalau kita memang minat, kita bisa berbelanja langsung lewat internet ini, komputer ini. Makanya penggunaan komputer ini banyak sekali. Dan bank and invest, kita berinvestasi juga bisa seperti gambar nomor 4 ini. Dan online trading, kita bisa online trading juga. Dan di sini ada entertainment. Entertainment ini kita juga bisa untuk hiburan seperti game, nonton video yang lucu dan lain-lain. Jadi komputer ini juga bisa untuk refreshing kita di saat kita galau dan lain sebagainya, demi untuk membuat hiburan kita agar kita senang. Dan di sini juga komputer juga bisa mendownload video seperti contoh gambar ini. Dia bisa mendownload video, dan di sini juga share informasi. Kita juga bisa mencari informasi lewat akun-akun seperti Twitter, Facebook, dan lain-lain. Dan di sini juga ada web application, dan kita juga bisa, komputernya juga banyak aplikasi-aplikasi yang akan kita butuhkan. Kita bisa tinggal mendownload saja, seperti download video ini dan lain-lainnya juga, dan kita bisa install untuk aplikasi yang lain. Kita masih berbicara tentang network and the internet, ya.
tentang jaringan semua. All social network website able to share their ideas, stories, foto, musik, and video with other registered user. Jadi di sini kita juga bisa melihat foto, musik, dan video. Itulah komputer internet ini. Jika menggunakan terkoneksi di internet itu banyak gunanya. Seperti kita bisa Facebookan seperti contoh gambar di bawah ini, ya kan? Ini kita bisa Facebookan, bisa cari informasi, bisa chattingan dengan pacar, orang tua, sahabat, dan kita bisa menemukan kerabat-kerabat kita yang sudah lama tidak bertemu melalui Facebook ini, bisa berkomunikasi lagi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Computer software program tells the computer what tasks to perform and how to perform them. Jadi seperti gambar di sini, yaitu ada sistem software, operating system, di program. Di sini juga kita bisa menggunakan sistemnya, dan ada program-programnya seperti ini. Seperti contoh gambar di sini yaitu program Word, Office, ya. Dan di sini juga ada aplikasi software, dan di sini gambar di sini yaitu contoh-contoh aplikasinya juga. Next, kita lanjut ke slide selanjutnya, masih di komputer software, yaitu installing is the process of setting of software to work with the computer, printer, and other hardware. Dan di sini kita bisa menginstal melalui kaset, dan kasetnya kita masukkan, kita bisa di burning ya. Dan di sini juga ada instruction transfer to memory, kita bisa mentransfer. Dan di sini step 3 juga kita bisa the program actual the program and you to edit foto. Di sini juga kita bisa mengedit foto. Ya, masuk di sini kita bisa menginstal. Pertama kita masukkan data kita juga ke kaset, ya. Ini bisa jadi kasetnya juga bisa di burning melalui, kalau ada programnya dia melalui Nero. Dan di sini juga pertama dia menginstal kan, dan dia terus step run maksud di sini dia adalah dia mentransfer data tersebut, dan terus di sini kita bisa mengedit fotonya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Computer software, program develops software power the interaction that directs the computer to process data into information. Dan di sini yaitu contoh-contoh program. Ini adalah bahasa-bahasa program kita. Seperti di public class, ini dia seperti di Java. Jadi ini program Java, ya. Atau bisa jadi ini di program aplikasi interface dan lain-lain sebagainya. Di sini kita berbicara tentang kategori of komputer. Di sini ada tahap personal komputer, mobile komputer, and mobile device, games, consoles, server, mainframes, supercomputers, dan embedded komputer. Personal komputer, kita berbicara tentang personal komputer personal computer conform of its input, process, output, and stuff given by Intel. Jadi maksud di sini dia personal komputer ini kita bisa menginput dan terus diproses, dan kita bisa mendapatkan hasilnya output. The popular architecture are the PC and the Apple. Dan kita juga di sini bisa terpopuler arsitekturnya, gambar dan lain sebagainya, the PC
Dan ini desktop komputer. Ini gambar dan contoh desktop komputer. Mobile komputer and mobile device. Mobile komputer, personal computer you can turn from place to place. I can include netbook komputer, laptop komputer, netbook without disk, and tablet komputer. Di sini juga mobil komputer juga bisa melalui netbook komputer, tahu kan netbook? Di sini juga laptop dan ultra tins and tablet. Dan di sini mobil device computing device small enough to hold in your hand. Items include smartphone and PDAs, e-book reader, and computer, portable media player, and digital camera. Jadi dunia ini sudah semakin canggih. Bahkan kita bisa melalui handphone juga bisa untuk bisa menggunakan jaringan internet. Mobile komputer and mobile device. Di sini network komputer. Nah, ini yang dimaksud network komputer seperti contoh gambar ini, dia network komputer, notebook. Dan di sini tablet PC, tablet ya, kalian pasti tahu lah karena dunia sekarang sudah canggih. Dan ini smartphone and PDAs. Ini smartphone dan di sini e-book reader. Ya, seperti contoh-contoh gambar di sini. Kita masih berbicara tentang mobile komputer and mobile device. Dan ini juga handphone komputer, handheld komputer. Dan di sini juga masih ada portable media player dan digital kamera. Ini yang dimaksud digital kamera, dan ini dimaksud portable media player seperti handphone Android dan lain sebagainya. Dan ini handheld komputer. Game consoles. A game console is a mobile computer device designed for single player or multiplayer video games. Jadi kita bisa memainkan game seperti handheld game consoles ini, dan game consoles seperti ini, seperti gambar kaset, dan ini juga bisa seperti remote ya, bisa kita lihat sendiri gambarnya. Dan kita berbicara tentang server. Server controls access to the hardware, server, and other resources on network. Providers controls strong area for programs, data, and informasi. Dan kita di sini juga bisa mengetahui program informasinya melalui kaset, ya. Tinggal kita putarkan saja tadi. Dan di sini ada mainframe. Mainframe is a large, expensive, powerful computer that can handle hundreds or thousands of constant users simultaneously. Nah, seperti gambar di sini, ya, mainframe. Supercomputer. A computer is the fastest, most powerful computer. Fastest supercomputer are capable of processing more than 1 quadrillion instruction in a single second. Dan ini contoh-contohnya ya. This computer. Oke, kita berbicara tentang embedded computer. An embedded computer is a special purpose computer that functions as a computer in a large products. Dan di sini mengikuti ANS computer called electronic home automatic device, automobiles, process controlling, and robots, dan computer device and office machines. Jadi consumer electronics ini dia meliputi mobil and digital telepon, digital televisi, kamera, video record, DVD player and record, answer machines. Dan di sini juga home automatic device juga dia meliputi thermostat, braking system, security monitoring system, aplikasi, dan lights. Dan di sini juga ada automobiles, meliputi anti-locks, brakes, engine control, modules, airbag controller,
dan cruise control. Dan di sini juga proses controller and robots, remote monitoring system, power monitors, machines controls, medical device, dan komputer device and office machines. Dia meliputi keyboard, printer, fax, dan koppers. Kita masih berbicara tentang embedded komputer. Dan di sini komputer seperti contoh gambar mobil di sini, dia ada setir, ban, dan rem atau gas. Ya, di sini juga bisa dan di sini kita bisa mencari alamatnya seperti peta. Element of information system. Di sini ada hardware, software, data, people, procedures. Kita masih berbicara tentang element of information system. Di sini informasi sistem masuk di sini, yaitu kita tinggal lihat saja. Informasi sistem bisa menjadikan sini IT stack, people develop process, procedure for the data. Jadi kita di sini memasukkan data, how the element of information system in mix. Dari step pertama kita langsung ke step kedua, dia mengetik ya, dan terus kita ke step 3, dia the computer hardware, dia masuk ke hardware, dan terus kita ke step kelima, yaitu kita printer dan ini output informasinya. Oke, accounts of computer usage. Dan ini contohnya home user, personal financial management, web access, communication, entertainment. Dan di sini juga ini contoh gambarnya, dan ini juga contoh gambar smart office, home office user. Dia meliputi log of information and receive email message, makes telephone calls. Dan di sini juga ada gambar mobile user. Dia connects to other computer on a network or the internet, transfer information, play video games, listen to music, watch mouse. Accounts of computer usage. Juga di sini meliputi power user. Dia power user juga meliputi what with multimedia use in industry specific software. Dan di sini juga ada enterprise user. Dia meliputi komunikasi function, voice, processing volumes of transactions, dan kita bisa juga blog. Komputer aplikasi in social, ada education dan financial, dan juga ada government dan health care. Kita masih berbicara tentang komputer application in social. Sini juga bisa meliputi science, publishing, travel, manufaktur. Oke, dan di sini ada video computer history in a BAM, digital BAM computer museum. Dan ini contoh ininya ya, ada digital BAM computer museum. Dan di sini ada Sumer, basic computer context. Sumer, basic computer context, computer of a computer network, the internet and computer network, many different types of computer user and computer application in social. Oke, terima kasih untuk penjelasannya dari saya tentang basic introduction to computer, dasar pengantar komputer. Ya, seperti itulah. Terima kasih. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.